Semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul, aku mau membahas tentang The Last Princess dari Korea. Nah, seperti yang kita tahu, jauh sebelum Korea berbentuk pemimpinnya sebagai seorang presiden, dahulu kala itu Korea dipimpin oleh seorang kaisar atau raja. Jadi bentuk pemerintahnya itu adalah kerajaan atau kaisar. Putri terakhir dari Korea yang akan kita bahas hari ini bernama Lee Dok-hee. Nah, tapi sebelum itu aku mau disclaimer sedikit. Kalau mungkin ada beberapa kata yang salah pengucapannya, bisa kalian komen di bawah karena aku sendiri nggak terlalu mahir menyebutkan nama-nama dalam bahasa Korea. Jadi, yuk langsung aja kita bahas ke kisahnya. Oke, jadi sebelum itu aku mau bahas dulu tentang latar belakang dari Putri Lee Dok-hee ini. Nah, Putri Dok-hee ini lahir di Korea pada tanggal 25 Mei 1912. Nah, dia ini lahir dari Raja Gojong dan selirnya Yang Guiin. Nah, lalu dia ini lahir saat raja berusia 60 tahun. Nah, bapaknya ini, sang kaisar, Raja Gojong ini sangat-sangat menyayangi dia walaupun dia ini lahir dari seorang selir. Sampai dia itu membuatkan sebuah taman kanak-kanak yang diberi nama Dong Sunggung di Junmyeongdang. Nah, itu ya. Jadi dia itu sampai diberikan taman kanak-kanak saking sang raja ini menyayanginya. Setelah kelahiran sang putri, Raja Gojong ini memberikan sebuah gelar kepada ibunya yaitu Yang Guain yang bergelar Boknyong kepada sang ibu. Nah, aku juga nggak tahu apa itu gelar Boknyong, tapi setelah itu mungkin itu adalah gelar kebangsawanan di kerajaan Korea. Jadi kalau kalian misalnya lebih tahu tentang ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, sekarang aku akan bahas kehidupan sang putri. Jadi sang putri ini beranjak dewasa di kerajaan di Korea. Nah, jadi Putri Dok-hee ini pernah tidak dianggap oleh Jepang sampai tahun 1917. Nah, Jepang itu tidak menganggap Putri Dok-hee sebagai anggota keluarga kekaisaran Korea. Nah, kenapa sih Jepang itu tidak mengakui? Seperti yang kita tahu, Jepang pada saat itu berperan penting di Korea karena ya kita tahu kalau misalnya Jepang ini kan hampir menjajah semua daerah di Asia kan pada saat itu. Jadi makanya pemerintahan Korea itu juga dicampuri oleh pihak Jepang gitu. Sampai pada tahun 1917 itu tadi barulah Putri Dok-hee ini diakui sebagai seorang keluarga kerajaan kekaisaran di Korea. Terus banyak yang tanya, kok dia nggak diakui kak gitu kan? Nah, jawabannya simple, karena kok Jepang ini menganggap bahwa Dok-hee Ongju ini bukan anak dari sang ratu, melainkan anak dari selir. Jadi kayak, kamu kan bukannya anak ratu, ngapa kamu harus ikut masuk daftar list kekeluargaan kekaisaran Korea gitu kan? Nah, itulah salah satu alasan Jepang pada saat itu tidak mengakui Dok-hee Ongju ini sebagai putri keluarga kekaisaran Korea. Nah, lalu pada tahun 1925 saat umur sang putri ini berusia 13 tahun, sang putri ini akhirnya harus melanjutkan studinya di Jepang seperti saudara-saudaranya lain. Sang putri ini akhirnya pergilah dia ke Jepang untuk melanjutkan studi. Nah, dia itu melanjutkan studi di Gakushuin. Nah, jadi sang putri ini juga dia itu merupakan seorang putri yang pendiam dan juga mungkin dia itu tidak banyak bicara dan itu menutup dirinya. Nah, mungkin alasan dia menjadi seorang pendiam karena dia itu harus beradaptasi dengan budaya baru, dan bahkan kan kita tahu kalau Jepang itu selalu mencampuri urusan Korea. Jadi mungkin sang putri ini kayak tertekan gitu kan karena dia harus tinggal di Jepang yang notabene itu adalah negara yang sebenarnya tuh hubungannya tuh nggak baik gitu dengan Korea, tapi kan ya karena satu dan lain hal akhirnya sang putri harus melanjutkan studinya di Jepang. Nah, lalu sang putri ini selalu memendam semuanya sendiri. Dia ini hanya menghabiskan waktunya dengan saudara tirinya saja. Dia itu kayak nggak bisa punya teman, terus itu dia tuh kayak apa ya, pokoknya semua hal tuh dia pendam sendiri, semua hal itu dia pikirin sendiri. Dia harus
melakukan segalanya sendiri kayak gitu kan. Padahal seperti yang aku bilang tadi di awal, dia ini adalah seorang putri loh, seorang putri kekaisaran Korea. Jadi kita bisa bayangkan lah ya kan, seorang putri dia harus hidup dalam kesepian tanpa orang tuanya, dia hanya menghabiskan waktunya dengan saudara tirinya. Lalu pada tanggal 21 Januari 1919, jadi kan sang putri ini berangkat ke Koreanya 1925 ya. Nah, pada tanggal 21 Januari 1919, sang ayah ini sudah meninggal dunia. Lalu sang ibu itu meninggal dunia pada tahun 1929. Jadi ibunya Dok Hyeongju ini meninggal pada tahun 1929. Nah, semeninggalnya ibunya ini, Putri Dok Hye ini sangat-sangat makin terpuruk lah kondisi mentalnya. Dia ngerasa harapan dia, orang yang selalu menjadi support system dia, harus ya udah nggak ada lagi di dunia ini. Jadi Putri Dong kan, walaupun ibunya ini meninggal dunia, Dok Hyeongju ini dia dilarang untuk kembali ke Korea, dan bahkan dia itu dilarang untuk mengenakan pakaian berkabung. Dia nggak bisa pulang ke Korea, dia nggak bisa pakai pakaian berkabung, membuat Putri Dok Hye ini sangat-sangat tertekan hingga dia itu didiagnosa mengalami gangguan saraf hingga menderita skizofrenia. Kalian bisa bayangkan kehidupan putri yang kita kira selama ini putri itu dapat segalanya, tapi Putri Dok Hye ini tidak mendapatkan segalanya. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia tidak bisa pulang untuk berkabung ke Korea. Lalu di sini aku mau bahas tentang kehidupan pernikahan sang putri. Putri Dok Hye ini menikah pada tahun 1931 dengan seorang bangsawan Jepang yang bernama Pangeran So Takeyuki dari klan bangsawan Tsushima. Nah, itu adalah suaminya Putri Dok Hye. Nah, seperti yang kalian tahu, Putri Dok Hye ini kan masih merasa tertekan, masih masih dalam masa-masa berkabungnya dia. Jadi dia itu sebenarnya nggak mau menikah. Seperti yang kita tahu kan, Korea kan dijajah sama Jepang. Nah, yang membuat masyarakat Korea itu menjadi tidak suka dengan Putri Dok Hye, dan akhirnya nama Putri Dok Hye ini mulai dilupakan oleh masyarakat Jepang. Nah, akhirnya Putri Dok Hye ini harus hidup bersama dengan suaminya Pangeran So Takeyuki ini tadi. Nah, So Takeyuki ini dan Putri Dok Hye dikaruniai seorang anak pada tahun 1932 yang diberi nama Masae. Nah, pernikahan ini akhirnya diperburuk oleh keadaan Jepang yang pada saat itu kalah Perang Dunia Kedua. Nah, seperti yang kita tahu, Jepang ini kan dibom sama Amerika. Nah, karena bom ini membuat seluruh harta perekonomian pada saat itu di Jepang itu sangat-sangat hancur. Nah, itu juga lah yang memperburuk kondisi pernikahan dari So Takeyuki dan Putri Dok Hye ini sendiri. Putri Dok Hye yang tahu kalau Jepang ini sudah mengalah tanpa syarat pada sekutu, akhirnya dia itu juga berusaha untuk pulang ke Korea. Tapi dia itu tidak boleh pulang gitu ke Korea karena berbagai macam hal. Karena berbagai macam alasan dia itu tidak boleh pulang ke Korea. Itu juga yang membuat Putri Dok Hye ini semakin mengalami gangguan depresi, gangguan mental. Dia itu sampai, aku ini kan lahir di Korea itu tanah aku kayak gitu, kenapa aku masih terjebak di Jepang kayak gitu. Nah, kondisi mentalnya ini diperburuk lagi oleh meninggalnya anaknya yang bernama Masae ini tadi. Dia itu menghilang tiba-tiba dan hanya meninggalkan catatan bunuh diri. Jadi itulah yang memperburuk keadaan mental dari Putri Dok Hye ini tadi. Selanjutnya aku mau bahas tentang kembalinya Putri Dok Hye ke Korea. Nah, seperti yang udah aku jelaskan tadi, Putri Dok Hye ini melihat pemberitaan bahwa Jepang itu mengalah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, Putri Dok Hye ini merasa inilah kesempatan dia untuk pulang ke Korea. Tapi saat dia di bandara, dia itu kayak selalu dicegat oleh tugas administrasi. Akhirnya dia itu menderita depresi, dan tadi aku juga sudah jelaskan bahwa anaknya juga meninggal dunia. Akhirnya ini pun dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah
Putri Dohye ini dirawat di rumah sakit jiwa, ada seseorang koresponden Tokyo untuk Korean Seoul, itu kayak apa ya? Mungkin kayak apa sih, jurnalis. Nah, jurnalis ini bernama Kim Ul-han, dia itu melakukan upaya untuk mengembalikan Putri Dohye ini ke Korea. Nah, jadi pada tahun 1950 dia ini melakukan segala macam upaya karena si Kim Ul-han ini mendengar penderitaan yang telah dialami oleh Putri Dohye. Akan tetapi perjuangan Kim Ul-han ini tidak mudah ya teman-teman, karena pada saat itu Korea ini sudah dipimpin oleh seorang presiden. Jadi pada saat itu pemerintah Korea ini udah dipimpin oleh seorang presiden bernama Lee Sung-man. Nanti di video lainnya aku bakalan bahas secara khusus tentang bagaimana Korea ini bisa berubah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi kita kembali ke videonya. Setelah itu Kim Ul-han ini tadi ingin membawa kembali Putri Dohye ini ke Korea, tapi pada saat itu pemerintah Korea sudah dipimpin oleh seorang presiden bernama Lee Sung-man. Nah, Lee Sung-man ini dia itu tidak mau kalau Putri Dohye ini kembali ke Korea karena dia takut nanti presiden ini yang pemimpinnya sudah menjadi presiden akan berganti lagi ke kekaisaran atau ke kerajaan. Dia tuh nggak mau lagi pakai sistem dinasti, kayak kekuasaan dia itu sekarang lagi dipertaruhkan kayak gitu, jadi dia tidak mau ambil resiko. Jadi Lee Sung-man ini melarang Putri Dohye ini untuk pulang ke Korea. Namun Kim Ul-han ini tidak menyerah sampai di situ, walaupun presidennya menentang, tapi Kim Ul-han ini melakukan berbagai cara agar sang putri kembali ke Korea. Nah, lalu pada akhirnya semua usaha Kim Ul-han ini tidak berakhir sia-sia. Dia berhasil membawa Putri Dohye dan mengeluarkan Putri Dohye ini dari rumah sakit jiwa tadi untuk kembali pulang ke Korea. Setelah 38 tahun berada di Jepang, akhirnya Kim Ul-han membawa Putri Dohye ini yang sangat-sangat merindukan Korea balik ke Koreanya, ke tanah kelahiran Putri Dohye. Saat Putri Dohye ini kembali ke Korea, walaupun dia itu mengalami gangguan mental, mengalami depresi, ketika dia pulang ke Korea, dia itu langsung menangis dan dia itu dibawa pulang kan ke istana, ke tempat dia lahir. Dan ya seperti yang aku bilang, walaupun pikirannya terganggu, tapi dia sangat-sangat mengingat tata krama kehidupan di kerajaan itu, bagaimana dia itu langsung bernostalgia tentang kehidupan dia di kerajaan sebelum dia pergi ke Jepang. Dia itu ingat persis bagaimana masa kecil dia bersama orang tuanya, bersama saudara-saudaranya di kerajaan itu. Lalu akhir hidup dari seorang Putri Dohye ini, dia pun akhirnya meninggal pada tanggal 21 April 1989 di Balai Sugang, Istana Cheongdok, dan dimakamkan di Hongryung di Namyangju di dekat Seoul. Nah, jadi demikianlah kisah dari putri terakhir kekaisaran Korea, Lee Dohye. Hidupnya itu walaupun menjadi seorang putri, dia harus mengalami berbagai macam rintangan, bahkan sampai mengalami gangguan mental. Nah, aku di sini juga udah nonton film biografi tentang Lee Dohye. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton. Nah, itu judulnya The Lost Princess. Nah, itu benar-benar sangat-sangat sedih ya, aku nonton itu sampai nangis. Kalau kalian mau nonton, silahkan nonton film itu biar kalian nggak penasaran tentang kisah dari Lee Dohye ini. Oke, jadi sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!